Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, ini saya mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman melalui sebuah kolom komentar atau japri WhatsApp atau melalui IG saya. Baik, begini, bahwa katanya pertanyaannya juga yang sangat luar biasa dan barangkali susah dan sulit atau gampang-gampang susah ya bahasanya untuk dijawab oleh saya pribadi. Kang Yahya katanya bahwa di antara saksi itu kan ada hal-hal yang mencurigakan, yang patut kemudian dicurigai oleh kita semuanya, baik itu atau semua saksi lah, baik itu adalah saksi Yoris dengan bahasa ketika dipertanyakan oleh Mbak Poppy terkait kucing, dan pertanyaan itu pada malam itu ada, itu kucingnya ada, seakan-akan kemudian kita menduga Yoris ada di TKP. Juga banyak hal tentang Kang Yoris itu, juga Pak Yosep, saksi yang pertama dan yang terakhir di TKP tersebut, apakah memang benar adanya kedatangan Pak Yosep, bagaimana dan sebagainya. Kemudian keterangan Pak Yosep itu juga tidak sinkron dengan keterangan Danu, Pak Ujang dengan Yoris dan sebagainya, seakan kemudian diantaranya adalah saling mencurigai dan berperang seakan-akan. Juga termasuk Danu yang dikatakan oleh teman-teman bahwa Danu perkataannya seakan sering berubah-ubah dan sebagainya. Baik teman-teman, pertanyaan dari teman-teman itu yang susah-susah gampang untuk saya jawab adalah, Kang Yahya katanya, di antara para saksi yang terkemuka yang paling dicurigai itu siapa, katanya. Luar biasa ini. Dan hal apa yang kemudian itu adalah sebagai petunjuk yang bisa mengarah kepada tersangka itu. Nah, itu pertanyaannya luar biasa ya teman-teman. Baik, ini saya mencoba menjawabnya walaupun barangkali kurang sempurna atau apa, mohon maaf sebelumnya. Jadi begini, pada dasarnya memang kalau kita berbicara semua saksi, karena sampai hari ini belum juga ditersangkakan minimal satu pun saja juga belum, maka kita selalu praduga dan tidak bersalah, bahwa kita mencurigai boleh, menduga boleh, tapi kita tidak boleh menuduh. Nah, kalau kita berbicara menganalisa berasaskan praduga dan tidak bersalah, maka untuk menjawab itu, bahwa di antara para saksi terkemuka yang lebih dicurigai itu siapa dan hal apa yang mesti dicurigai dan tidak bisa dilupakan oleh kita hal tersebut, bahwa itu memang hal tersebut bisa mengarah kepada misalkan alat bukti dan sebagainya. Di antara saksi yang terkemuka itu, kalau berbicara yang mengarah atau yang paling dicurigai, memang jawaban saya adalah dicurigai semuanya. Dicurigai semuanya dalam ranah sifat adalah dugaan, ya, bukan menuduh. Dicurigai semuanya karena di antara saksi itu seakan-akan saling menutupi, di antara saksi itu seakan-akan tidak sinkron. Sebuah contoh, misalkan Danu dibilangnya masuk bareng-bareng saat pagi TKP itu dengan Pak Yosep, tapi Pak Yosep tidak mengakuinya. Bahkan Pak Yosep mengaku tidak ketemu sama sekali pagi itu dengan Danu. Kemudian Pak Yosep mengatakan bahwa Pak Ujang itu masuk ke TKP ketika diminta bantuannya pagi tersebut, ya kan? Tapi Pak Ujang juga tidak merasa bahwa dia adalah masuk. Nah, dia tidak masuk tidak apa, kata Pak Ujang kan. Dia hanya di luar mengelilingi dan melihat ke belakang sampai ke pintu belakang rumah TKP itu. Tapi kata Pak Yosep masuk. Nah, ini juga hal-hal yang tidak sinkron. Kemudian juga termasuk Yoris, bahwa Yoris juga satu sisi kemudian meragukan Danu, dari sisi kemudian dijelaskan kembali terkait penulisan atau keterangan BAP yang pertama Danu, yang kemudian mencurigai, menduga Pak Yosep tersebut, dan yang katanya
belum ditandatangani itu, walaupun sebenarnya itu sudah ditandatangani, tapi dalam penulisan BAP itu hanya sebatas adalah kecurigaan, bukan sebuah tuduhan. Juga termasuk Kang Yoris dengan Pak Yosep, keduanya di awal-awal itu seakan-akan saling memojokkan, baik itu perkataan Pak Yosep melalui kuasa hukumnya Pak Rohman itu bahwa Kang Yoris itu adalah demikian. Menurut Kang Yoris juga sama, Kang Yosep adalah boros lah. Yang kemudian Kang Yoris juga mengatakan bahwa ada sebuah teror lah ke ibunya dan saat itu, dan bahkan Kang Yoris juga selalu mengatakan bapaknya atau Pak Yosep itu adalah lebih dominan kepada istri mudanya Ibu Mimin itu dan sebagainya. Semua memang mencurigakan sekali. Semua memang mencurigakan sekali, tapi nyatanya sampai hari ini apakah iya kecurigaan itu adalah dijadikan sebuah petunjuk atau tidak, kita tidak tahu. Apakah diselidiki lebih jauh atau tidak, kita tidak tahu. Itu adalah ranahnya penyidik Polda Jabar. Baik, bahwa tadi saya ulang, berbicara kita kemudian pertanyaannya siapa yang paling dicurigai, maka semuanya kita mencurigai semuanya. Saya pribadi mencurigai semuanya, namun paling antara banyak dan tidak di antara mereka yang mana yang lebih banyak dicurigai. Begitu saja ya teman-teman. Nah begini, bahwa ada hal memang yang saya tidak bisa melupakan kecurigaan tersebut, bahwa apakah kecurigaan tersebut itu juga saya menduga itu bisa mengarahkan kepada alat bukti atau tidak. Bahwa menurut saya skeptis atau ragu dalam hal ini, yaitu ketika Pak Yosep itu ganti baju, yaitu dengan celana abu-abu gombrang, ya, kaosnya adalah putih, yang kemudian logika sederhananya begini teman-teman, bahwa pertama kali Pak Yosep datang yang ketangkap kamera melalui data yang telah didapat oleh Misteri Mbak Suci itu, bahwa pagi tersebut Pak Yosep datang yang ketangkap kamera itu yaitu menggunakan jaket merah, ya, jaket putih dan merah itu, yang kemudian celananya putih. Juga ini diperkuat ketika Pak Ujang selalu bilang bahwa warna jaketnya itu kemudian celananya warnanya itu sama persis dengan CCTV itu. Baik, setelah matching analisa kita antara kemudian kedatangan Pak Yosep dengan menggunakan pakaian jaket dan putih yang warnanya demikian yang ketangkap CCTV, yang kemudian dipadukan dengan keterangan Pak Ujang adalah matching. Nah, lalu kemudian Pak Yosep yaitu mengganti pakaiannya, tidak lagi menggunakan jaket, kaosnya warna putih dan bawahnya abu-abu, bahkan sandalnya pun ganti. Nah, ini adalah sebuah kejadian yang memang saya tidak bisa melupakan dan memang saya butuh jawaban itu. Logika sederhananya begini, ketika pagi itu, dimana ketika Pak Ujang menemui masih menggunakan jaket merah dan celana putih itu, yang kemudian yang dikatakan itu adalah seperti atau dugaan oleh Pak Yosep adalah penculikan, kemudian Pak Yosep ingin melaporkan ke polsek itu. Sebelum sampai ke polsek itu kan Pak Yosep mampir di rumah Waidah, yaitu ibu angkatnya Danu tersebut. Nah, sesampai di rumah Ibu Ida itu, kemudian Waidah menyampaikan bahwa ada kejadian penculikan di TKP. Kemudian Danu itu dibangunkan untuk mendatangi TKP, lalu Pak Yosep itu kemudian melanjutkan ke Polsek Jalan Jaga. Nah, pertanyaan atau hal-hal yang mesti kita bahas dan kita barangkali butuh jawabannya itu, apakah di saat itu juga Pak Yosep itu ganti baju? Kalau Pak Yosep saat itu atau pagi tersebut adalah ganti baju, pertama kali mendatangi polsek itu adalah ganti baju, maka ini tidak korelatif dan tidak matching. Kenapa? Bahwa pagi itu kan Pak Yosep pelaporannya yaitu adalah pelaporan penculikan di rumah TKP. Tetapi kemudian kenapa Pak Yosep itu
digantikan bajunya di polsek tersebut, bahwa ada sebuah keterangan gantinya memang di polsek, bahwa celananya dari misalkan Pak Mulyana lah, atau bajunya dari siapa, kira-kira begitu. Bahwa ketika di polsek itu langsung diganti bajunya, tidak matching, karena pelaporannya adalah penculikan. Apa kaitannya penculikan dengan pembunuhan, kira-kira begitu. Dan saat itu keterangan Pak Yosep juga belum tahu, katanya bahwa itu adalah pembunuhan, tidak tahu. Tapi kenapa langsung diganti bajunya? Karena apa? Nyatanya ketika kemudian setelah pelaporan di polsek itu, lalu kemudian Pak Yosep kembali ke TKP bersama beberapa polisi dalam mobil itu, yang kemudian juga akhirnya datang Inavis dari Polres Subang itu, dan kondisi itu, situasi itu, Pak Yosep dalam keadaan sudah terganti bajunya. Ini adalah kondisi sesuatu yang memang belum ada jawaban dari saya, dan saya butuh sekali sebuah jawaban itu. Dan hal ini, sesuatu ini yang kemudian saya tidak bisa melupakannya. Apakah hal yang demikian itu memang bisa mengarahkan kepada alat bukti atau tidak, dan sebagainya. Saya memang butuh jawaban itu. Barangkali nanti teman-teman punya jawaban, silahkan juga bisa tulis dalam sebuah kolom komentar, yang juga kita finalnya adalah memang menunggu jawaban pasti dari penyidik. Dalam rangka diskusi, kita nggak apa-apa berdiskusi dalam sebuah kolom komentar, maupun bisa dengan japri pribadi dan sebagainya. Jadi itu teman-teman jawabannya, bahwa memang ganti baju itu tidak korelatif dan tidak matching. Apa penyebabnya yang kemudian ganti baju tersebut? Padahal Pak Yosep belum nyampe ke TKP, padahal Pak Yosep melaporkannya yaitu adalah penculikan dan sebagainya. Yang dikatakannya adalah bukan sebuah pembunuhan tapi penculikan, tapi tiba-tiba ganti baju. Bajunya adalah bukan hanya baju, jaketnya, celananya, dan sandalnya. Apakah ini adalah patut dicurigai oleh semuanya atau tidak? Itu kita kembalikan kepada semuanya, kita masing-masing, bahkan dikembalikan kepada pihak Polda Jabar. Apakah yang demikian dijadikan sebagai sebuah petunjuk? Apakah ini adalah hal yang wajar? Mari kita pertanyakan dan tunggu jawabannya pihak kepolisian Polda Jabar. Mudah-mudahan ini jadikan petunjuk. Kecurigaan inilah, skeptisisme inilah, keraguan inilah yang kemudian saya menjawab. Ini yang tidak bisa saya lupakan dan masih terngiang-ngiang, dan saya pribadi butuh jawaban itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.